Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya pada hari ini Selasa 15 Desember 2020. Dalam suasana rehat pada pagi hari ini, tentu saya berharap kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan karena itulah saudara-saudara, jangan lupakan Tuhan. Dan marilah saya mengajak kita meluangkan waktu kita, mengambil waktu sejenak dalam berrehat pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua waktu kesempatan yang Tuhan senantiasa limpahkan bagi kami. Hari ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa hanya itulah yang senantiasa dapat memberikan kami sebuah arahan hidup untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan itu dapat kami pahami dengan baik, dan lebih daripada itu kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 2 pada ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah judul Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku dulu lihat, tapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diberi judul tema kemurnian membawa keselamatan. Kemurnian membawa keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa masalah, kesesakan ataupun pergumulan-pergumulan itu seringkali menghinggapi kita. Dan biasanya ketika terjadi apa yang dinamakan pergumulan-pergumulan itu, ada dua hal yang seringkali kita lakukan. Paling tidak pertama, bersungut-sungut. Dan yang kedua biasanya kita mencari tahu penyebab dan mencoba mencari solusinya. Tapi yang paling banyak seringkali ketika ada masalah di sekitar kita, pergumulan-pergumulan itu, maka biasanya kita lebih banyak bersungut-sungut dan menggerutu di sekitar masalah itu. Tentu saudara-saudara, persoalan-persoalan itu tidak akan pernah terselesaikan ketika saudara dan saya hanya mencoba untuk bersungut-sungut. Bukankah kita tahu saudara-saudara bahwa persoalan-persoalan itu bukanlah sesuatu juga yang selalu harus dipandang secara negatif. Tapi mungkin dari masalah itu kita belajar tentang banyak hal, teristimewa mengandalkan Tuhan sebagai sosok yang sungguh-sungguh mampu untuk menopang, menolong saudara dan saya. Bagian firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana pergumulan orang-orang di Yeriko, kota Yeriko, yang menyatakan pergumulannya kepada Elisa. Apa yang terjadi saudara dengar dan saudara baca tadi, bahwa kota itu dari sisi geografisnya, kota Yeriko itu sangat bagus kedudukannya. Dan dia tetap menjadi sebuah kota yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan sebuah gangguan-gangguan di sekitar, katakanlah, kesuburan tanah itu. Tetapi yang menjadi persoalan, sekalipun Yeriko itu tempatnya baik, tetapi
persoalan di sini adalah airnya di kota itu yang kurang menyehatkan. Dan banyak orang-orang yang sakit oleh karena air dari tanah itu yang tidak terlalu menyehatkan. Bahkan banyak terjadi keguguran para ibu-ibu, bayi yang mati dan sebagainya. Tentu saudara-saudara, kita tahu bahwa segala apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di situ adalah bersungut-sungut. Dan karena itu mereka meminta kepada Elisa, bolehkah engkau menolong kami dalam rangka untuk memulihkan air ini menjadi baik kembali. Dan tentu mereka tahu siapa Elisa. Elisa adalah abdi Allah, nasir Allah, yang dipercaya mampu untuk melakukan segala hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Karena itu Elisa berdoa, memohon kepada Tuhan, dan menyatakan kepada umat itu tentang siapa dia di hadapan umat itu. Dia tidak lain adalah abdi Allah yang sangat mengandalkan Allah di dalam seluruh keberadaannya. Karena itu tidaklah mengherankan saudara-saudara, kalau Yakobus dalam suratnya mengatakan doa orang benar itu sangat besar manfaatnya apabila didoakan dengan sungguh-sungguh. Elisa sungguh-sungguh menyatakan kepada kita semua bagaimana ia mencoba untuk memberikan solusi bagi orang-orang di Yeriko dengan berdoa dan memohon pertolongan Tuhan atas setiap persoalan-persoalan yang dihadapi mereka. Air yang tadinya begitu mencemaskan, yang tidaklah nikmat untuk diminum, kemudian dirubah oleh Elisa oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan merespon segala permohonan Elisa itu, sehingga air itu menjadi baik kembali. Ini tanda saudara-saudara, bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan kepada siapa saja. Dan Allah berdaulat untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan apapun ketika umatnya sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Tuhan tidak pernah ingin merugikan manusia, termasuk saudara dan saya. Justru Tuhan selalu mengarahkan kita, membawa kita kepada sebuah arah hidup yang baik, yang di dalamnya ada keselamatan. Karena itu Elisa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil sebuah pinggan. Pinggan ini semacam piring besar yang belum dipakai, sebagai wadah oleh Elisa untuk menempatkan garam dan didoakan, dan kemudian itu ditaburkan di sekitar air itu, dan air itu kembali menjadi sehat, air itu kembali, mata air itu menjadi lebih memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan karena itu penduduk itu melihat tentang kuasa Allah yang diwujudkan di dalam doa dari seorang Elisa itu. Apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita saudara-saudara? Tuhan tahu bahwa fungsi kita itu adalah sungguh-sungguh mampu memuliakan Allah. Karena itu Dia meminta kepada kita agar kita terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ia mau supaya saudara dan saya memurnikan seluruh kecemaran-kecemaran yang ada di dalam hidup orang-orang di sekitar kita, tetapi juga terlebih di dalam hidup kita. Kita diminta oleh Tuhan agar kita membersihkan seluruh keberadaan kita ini seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Elisa. Dengan garam itu berarti fungsi garam itu adalah sangat-sangat kita tahu adalah untuk mematikan bakteri-bakteri dan sebagainya. Dan itu tanda bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi sosok yang selalu mau memberikan sebuah kesejukan kepada orang lain. Namun mulailah dalam dirimu untuk menjadi garam dan terang bagi siapapun, dimanapun saudara dan saya diutus. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Lawanlah godaan.
Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Engkau memberikan sebuah suasana yang sungguh-sungguh menyejukkan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kebaikan kemurahan-Mu ini sungguh berarti bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk bukan sekedar mengenal Engkau, tapi ajarlah kami untuk senantiasa belajar dan belajar tentang firman-Mu dan melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu. Oleh karena itulah Tuhan, kami datang kepadamu, tolong kami, perlengkapi kami semua, sehingga kami mampu menjadi garam-garam dunia ini, membawa kemurnian dan juga memberikan kesejukan kepada dunia yang membutuhkan sebuah keselamatan. Kami percaya karya Tuhan yang lahir di dalam Kristus Yesus memberikan keselamatan kepada dunia ini. Karena itu pakailah kami semua untuk menjadi alat-Mu, wadah untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Dan berkaruniakanlah kami senantiasa talenta yang lebih Tuhan, untuk kami mampu memberdayakan segala kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kami hikmat pengetahuan daripada-Mu, limpahkanlah kami kekuatan kesehatan, dan jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit. Kami berdoa senantiasa Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu, agar hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kami tetap senantiasa dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan sukacita bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini, hamba berdoa Tuhan memberkati. Semua keluarga kami juga, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupannya, dalam pergumulannya. Tuhan yang menjadi penolong keselamatan kami. Inilah doa kami, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.